Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in, amma ba'du. Baiklah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa bertemu pada hari ini. Kedua kalinya tak lupa kita haturkan sholawat serta salam kepada junjungan alam Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Baiklah, sebelum ibu memulai pembelajaran pada hari ini, ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Apakah di sini ada yang tidak hadir? Hadir semua? Baik. Minggu lalu kita sudah membahas materi mengenai pelepasan dan perubahan kepemilikan harta. Baiklah, untuk materi kita minggu ini yaitu materi mengenai wakalah dan sulhu. Adapun tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, peserta didik mampu menunjukkan contoh rasa tanggung jawab melalui materi wakalah dan sulhu dengan benar. Dan yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan ketentuan Islam mengenai wakalah dan sulhu dengan benar. Dan yang ketiga, peserta didik mampu mempraktikkan wakalah dan sulhu dengan baik. Itu tentang wakalah. Wakalah menurut bahasa berarti mewakilkan, sedangkan menurut istilah, wakalah berarti yaitu mewakilkan atau menyerahkan pekerjaan kepada orang lain agar bertindak atas nama orang yang mewakilkan selama batas waktu yang ditentukan. Hukum wakalah yaitu mubah, akan tetapi bisa menjadi haram bila pekerjaan yang dikuasakan itu bertentangan dengan agama atau diharamkan oleh agama, dan bisa menjadi wajib apabila terpaksa mewakilkan dalam urusan yang diperbolehkan oleh agama. Kebolehan mewakilkan ini umumnya pada bidang muamalah, seperti mewakilkan dalam urusan jual beli, menggadaikan barang, memberi sedekah atau hadiah, dan lain-lainnya. Sedangkan dalam bidang ubudiyah ada yang dibolehkan dan ada yang dilarang. Contohnya yang dibolehkan yaitu mewakilkan menunaikan ibadah haji orang yang sudah meninggal atau orang yang tidak mampu dalam keadaan fisik. Yang kedua, mewakilkan dalam memberikan zakat, menyembelih hewan kurban, dan lainnya. Sedangkan yang tidak diperbolehkan yaitu seperti mewakilkan sholat, puasa, dan hal yang berkaitan seperti wudhu. Adapun rukun dan syarat wakalah yaitu pertama, orang yang mewakili atau orang yang memberi kuasa. Syaratnya, ia yang memiliki wewenang terhadap pekerjaan tersebut. Yang kedua, orang yang mewakilkan atau orang yang diberikan kuasa. Syaratnya yaitu balik dan berakal. Yang ketiga, masalah atau urusan yang dikuasakan. Syaratnya jelas dan dapat dikuasakan. Dan yang keempat yaitu akad atau ijab qabul. Syaratnya dapat dipahami oleh kedua belah pihak. Adapun syarat pekerjaan yang dapat diwakilkan yaitu yang pertama, pekerjaan tersebut dibolehkan oleh agama. Yang kedua, pekerjaan tersebut milik pemberi kuasa. Dan yang ketiga, pekerjaan tersebut dipahami oleh orang yang diberi kuasa. Nah, habisnya waktu wakalah itu apabila pertama, salah satu dari kedua belah pihak meninggal dunia. Jika salah satu pihak menjadi gila. Yang ketiga, pemutusan dilakukan oleh orang yang mewakilkan dan diketahui oleh orang yang diberi wewenang. Dan yang keempat, pemberian kuasa keluar dari hak kepemilikannya. Materi selanjutnya yaitu tentang sulhu. Sulhu menurut bahasa artinya damai, sedangkan menurut istilah, sulhu berarti perjanjian perdamaian yang dilakukan oleh pihak yang berselisih. Sulhu juga dapat diartikan sebagai perjanjian untuk menghilangkan dendam atau persengketaan
atau permusuhan atau memperbaiki hubungan kembali. Adapun hukum sulhu atau perdamaian yaitu wajib sesuai dengan ketentuan dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Adapun rukun dan syarat sulhu yang pertama yaitu mereka yang melakukan damai adalah orang-orang yang sah dalam melakukan hukum. Yang kedua, tidak ada paksaan. Yang ketiga, masalah-masalah yang didamaikan tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Jika diperlukan, ada didatangkannya pihak ketiga. Adapun macam-macam perdamaian, dari segi orang yang berdamai, sulhu dibedakan menjadi 5. Yang pertama, perdamaian antara orang muslim. Yang kedua, perdamaian antara orang muslim dan non-muslim. Yang ketiga, perdamaian antara imam dan orang yang bughat atau orang yang tidak tunduk kepada imam. Yang keempat, perdamaian suami istri. Yang kelima, perdamaian dalam urusan muamalah dan lain-lainnya. Adapun hikmah sulhu yaitu pertama, dapat menyelesaikan masalah dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, dapat mempererat hubungan persaudaraan. Yang ketiga, dapat menghilangkan rasa dendam, angkara murka terhadap sesama manusia. Yang keempat, dapat menjunjung tinggi derajat dan martabat manusia dalam menentukan keadilan. Dan yang terakhir adalah mewujudkan kehidupan bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Sebelum Ibu menutup pembelajaran pada hari ini, Ibu ingin mengingatkan kepada kalian semua untuk mengulang materi yang sudah kita pelajari hari ini di rumah masing-masing. Sebelum kita mengakhirinya, mari kita sama-sama berdoa. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini berkah untuk kita semua. Amin. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.